Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di KK Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya Ibriza, tentunya di program kajian Ramadan. Pemirsa KK Media yang dirahmati Allah, marilah kita menyaksikan kultum dari Ustazah Siti Nur Ainin Mahfudoh dengan tema berbuat baik kepada tetangga. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'du. Para pemirsa, para pemuda, para muslimin muslimah dimanapun berada. Telah banyak cerita yang mengungkapkan betapa mulianya kita memuliakan tetangga-tetangga kita. Ada banyak cerita yang bisa kita ambil contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memuliakan tetangganya. Satu cerita dari beliau, di mana pada saat itu setiap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat ke jalan untuk berdakwah, satu orang tetangga yang benci, yang buta, dikatakan pada cerita itu, selalu meludahi Rasul. Hingga pada suatu hari, ketika saat itu Rasulullah telah sakit, maka orang tadi pun kemudian mencari-cari, di mana Muhammad? Di mana orang yang setiap hari aku ludahi? Kenapa dia tidak datang? Kenapa dia tidak lewat ke jalan yang biasanya dia lewati? Kemudian orang yang buta tadi diceritakan, setiap pagi dia menerima suapan yang halus, yang penuh dengan kasih sayang. Orang yang buta tadi mengira bahwasannya orang yang berbaik hati kepadanya itu adalah orang yang ikhlas untuk menolongnya. Tetapi para pemirsa, siapa yang sangka orang yang telah menyuapi orang buta tadi adalah Nabi Muhammad. Maka suatu hari pada saat itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melaksanakan haji wada, kemudian beliau sakit selama 3 hari. Maka 3 hari saat itulah orang buta tadi mencari, di mana orang yang biasanya menyuapiku ketika pagi. Kemudian datanglah sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar datang dengan membawa nasi, karena nasi itu adalah perintah Rasul. Wahai Umar, suapilah orang itu. Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu? Bukankah orang itu setiap pagi telah melakukan kejelekan, telah melakukan suatu yang sangat hina kepadamu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, tidak Umar, dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Aku tidak bisa memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah. Maka saat itu pagi, Umar bin Khattab menyuapi rasa jengkel yang disuapkan melalui nasi kepada orang yang buta tadi. Apa yang terjadi? Orang buta tadi kemudian merasakan, siapa ini? Aku tidak pernah disuapi yang kasar seperti ini. Orang yang biasanya setiap pagi menyuapiku, dia menyuapiku dengan baik, dengan lemah lembut, dan dengan cara yang halus. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasanya menyuapiku. Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, benar wahai fulan, bahwasannya yang menyuapimu bukanlah aku. Tetapi yang menyuapimu, dia sudah wafat untuk menemui kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang buta tadi bertanya, kalau boleh tahu, siapa sebenarnya orang yang menyuapiku setiap pagi? Maka Umar bin Khattab menjawab, wahai fulan, sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat menyesal di dunia ini. Karena orang yang telah menyuapimu setiap pagi adalah Muhammad. Tidak mungkin. Mana mungkin Muhammad menyuapiku? Dia setiap pagi selalu aku ludahi. Maka Umar menjawab, wahai fulan, sesungguhnya engkau adalah orang yang menyesal di dunia ini.
Karena saat ini orang yang telah menyuapimu dengan penuh kasih sayang telah meninggalkanmu dan kamu belum sempat untuk meminta maaf kepadanya. Maka betapa air mata orang buta tadi menangis tergeru-geru, kalau bahasa Jawanya, karena ternyata yang menyuapi orang buta tadi setiap pagi adalah Nabi Muhammad. Tetapi orang buta tadi selalu meludahi Nabi Muhammad ketika beliau berjalan di jalan yang sama. Para pemirsa, para pemuda dimanapun berada, dari cerita di atas, dari cerita yang telah saya sampaikan, telah jelas bahwasanya betapa Nabi Muhammad memperlakukan tetangganya sebegitu mulianya. Bahkan orang yang berlaku zalim kepada kita, orang yang berlaku keji kepada kita, tetapi beliau membalas dengan sesuatu yang mulia. Betapa kita tidak malu, wahai pemuda. Betapa kita tidak malu, wahai pemirsa. Kita saja sering nih ya, bersama teman-teman kita, kadang ada tetangga nih yang suka bikin isu-isu yang nggak sesuai dengan kita nih. Kita sudah menyindirnya di media sosial, bahkan kita menyindirnya secara langsung. Maka alangkah malunya kita sebagai umat akhir zaman yang ternyata kita saja tidak bisa meneladani Rasulullah. Sebagai akhir dari materi yang saya sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Tasoddaqu fa inna sodaqota fika minan nar." Hadis adalah perkara ini, perkataan Rasul yang pasti benar. Artinya apa? Artinya adalah bersedekahlah kamu, karena sedekah itu pemisah dari neraka. Oleh karena itu, marilah kita berbanyak sedekah. Bagi takjil nih misalnya, utamakan tetangga, utamakan saudara-saudara di sekeliling rumah kita. Sebagai akhir dari materi yang saya sampaikan, semoga kita tergolong orang yang suka bersedekah di bulan Ramadan. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah, alhamdulillah waktu telah berlalu kita mendengarkan kultum dari Ustazah Siti Nuraini Mahfudoh. Semoga apa yang dilantunkan bermanfaat bagi kita semua. Saya Ibriza dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.